Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita kembali bertemu dalam pelajaran tematik PKN tema 1 subtema 4 ya, hidup rukun di masyarakat. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Yuk, taus ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Nah, anak-anak, kalian nanti bisa tonton ya tayangan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Simak baik-baik. Nanti kalau sudah disimak baik-baik, insya Allah pasti tugas akan bisa dikerjakan ya. Hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita belajar tentang hidup rukun di masyarakat ya. Bu Guru akan bacakan cerita untuk kalian. Warga di lingkungan rumah Nina sedang bergotong royong membangun pos ronda. Bapak-bapak membangun pos ronda. Ibu-ibu pun menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak pun ikut membantu membuang sampah. Nah, dari cerita ini menggambarkan bahwa semua orang ikut untuk bekerja sama di lingkungan masyarakat. Dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai ke anak-anak ya. Apakah mereka hidup rukun? Ya, tentu saja mereka hidup rukun. Mereka bekerja sama dan tidak ada yang bertengkar. Nah, contoh tersebut adalah contoh hidup rukun di masyarakat. Sekarang, apa saja contoh pengamalan sila Pancasila di masyarakat? Nah, kita pelajari mulai dari sila yang pertama. Sila pertama. Nah, lihat gambar. Di situ ada Pak Dodo dan Pak Eko sedang bekerja sama ya. Kata Pak Eko, "Maaf, saya pulang dulu untuk beribadah. Nanti saya kembali lagi." Kata Pak Dodo, "Baik, Pak, silakan." Nah, gambar ini menceritakan bahwa di antara mereka itu saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Jadi kita tidak boleh melarang-larang orang yang akan menjalankan ibadah ya. Nah, apalagi pengamalan sila pertamanya? Kita lihat. Menghormati tetangga yang sedang merayakan hari besar agamanya. Nah, contohnya seperti kemarin umat Islam sedang merayakan Idul Adha. Mereka sedang sholat Idul Adha di lapangan. Nah, tetangga yang beragama lain, yang selain Islam, mereka tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah sedang sholat Idul Adha ya. Nah, seperti itu mereka saling menghormati. Bergotong royong dengan semua warga meskipun berbeda agama. Misalkan dalam satu lingkungan terdapat beberapa agama, tapi mereka harus tetap bergotong royong. Tidak boleh memilih-milih dengan siapa mereka mau bekerja sama ya. Mereka bergotong royong dengan semua warga meskipun berbeda agama. Sekarang sila kedua. Nah, di situ ada dua bapak-bapak, kita kasih nama ya. Yang satu Pak Leo, yang satu Pak Budi. Nah, kata Pak Budi, "Mari saya bantu, Pak." Oh, ternyata bukan Pak Budi.
Pak Leo yang lagi ngomong ya. Mari saya bantu, Pak. Lalu kata Pak Budinya, terima kasih Pak Leo. Nah, gambar ini menggambarkan bahwa mereka saling memberi pertolongan kepada sesama warga. Kita tidak boleh cuek, kita tidak boleh tidak peduli dengan warga yang lain ya. Kita harus saling membantu dan memberi pertolongan apabila kita melihat ada tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan ya. Apalagi pengamalan sila kedua yang lain. Menghormati tetangga yang lebih tua. Dengan orang yang lebih tua, kita harus berbicara dengan sopan. Apabila kita hendak melewatinya, kita harus ucapkan permisi. Kemudian apalagi pengamalan sila kedua, berbagi makanan dengan tetangga ya. Apabila kita punya makanan berlebih, sebaiknya kita berikan kepada tetangga agar mereka juga dapat mencicipi makanan yang kita punya. Lanjut. Pengamalan sila ketiga. Wah, ternyata pengamalan sila ketiga itu adalah bekerja sama tanpa membedakan suku. Apalagi menghormati adat istiadat suku lain. Apalagi bermain bersama teman tanpa membedakan suku. Sekarang, apalagi pengamalan sila ketiga yang lain? Oh, bekerja sama dengan semua tetangga meskipun berbeda suku, ya. Senang mempelajari budaya tradisional. Contoh, kita mempelajari lagu dari daerah Ambon, mempelajari tarian dari daerah Sumatera. Nah, itu senang mempelajari budaya tradisional. Sekarang, pengamalan sila keempat. Ada bapak-bapak sedang mengadakan rapat. Nah, mereka mengajukan pendapat. Ya, jadi melakukan rapat di lingkungan masyarakat ada sesuai dengan sila keempat. Apalagi contoh yang lain? Kita lihat ya. Melaksanakan pemilihan ketua rukun tetangga. Di lingkungan kita ada yang namanya ketua RT. Jadi beberapa rumah tangga dipimpin oleh ketua RT. Nah, untuk melaksanakan pemilihan ketua RT itu, nah kita berarti sudah mengamalkan pengamalan sila keempat, ya. Kemudian melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang pengamalan sila kelima. Nah, warga memberikan bantuan kepada tetangganya yang sedang tertimpa musibah. Coba lihat. Mohon diterima bantuan dari kami, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Berarti memberi bantuan kepada warga yang tertimpa musibah termasuk pengamalan sila kelima. Sekarang apalagi pengamalan sila kelima yang lain? Kita lihat. Bergotong royong atau kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kemudian menjaga dan merawat fasilitas yang ada di lingkungan dengan baik. Jadi kita kalau punya fasilitas di lingkungan warga, kita harus mau menjaga kebersihannya, ya, menggunakannya dengan baik dan tidak merusaknya, ya. Nah, kalian sudah belajar contoh pengamalan sila pertama sampai sila kelima di lingkungan masyarakat, ya. Nah, anak-anak, barusan kalian sudah simak tayangan materi PKN dari tema 1 subtema 4. Nah, Ibu harapkan kalian dapat mengambil manfaat dari ilmu yang sudah Ibu berikan dan kalian bisa amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, semoga kalian semua paham. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.